Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang tutor. Izin menjawab pertanyaan tugas 1. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Hera Fitria Puspitasari. Saya mahasiswa program studi S1 program administrasi publik. Soal nomor 1 yaitu sebutkan dan jelaskan 3 macam jenis term dan sebutkan beserta contohnya. Jenis term yang akan saya jelaskan adalah berdasarkan denotasinya. Pada term denotasi terdapat 2 macam jenis term, yaitu term umum dan term khusus. Dari term umum ini dibagi lagi menjadi ke dalam 2 macam term. Yang pertama ada term universal, yaitu sifat umum yang berada di dalamnya atau yang berlaku di dalamnya tidak terbatas ruang dan waktu. Seperti misalnya organisme, manusia, dan hewan. Sementara untuk term umum yang kedua adalah term umum yang dengan jenis kolektif, yaitu sifat umum yang menunjukkan suatu kelompok sebagai suatu kesatuan. Seperti misalnya sekelompok mahasiswa atau rakyat Indonesia. Untuk jenis term yang kedua adalah term khusus. Term khusus ini terbagi ke dalam 2 jenis term lagi, yaitu ada term partikular dan singular. Untuk term partikular ini, jadi sifat khusus yang ada di dalamnya itu berlaku hanya untuk menunjukkan sebagian tidak tertentu dari suatu keseluruhan. Seperti misalnya sebagian manusia atau beberapa hewan yang bisa terbang. Lalu untuk term singular atau individual, jadi sifat khusus yang ada di dalamnya itu hanya untuk menunjuk satu hal atau suatu himpunan yang terdiri dari satu anggota gitu. Seperti misalnya sesuai contoh yang saya baca di BMP Logika itu ada contohnya Presiden Indonesia. Saya akan menjawab pertanyaan nomor 2. Jelaskan terkait sesat pikir atau logical fallacy dan bagaimana cara menghindarinya. Berdasarkan modul BMP terkait logika, sesat pikir, logika, atau logical fallacy adalah kekeliruan terhadap penalaran berdasarkan bentuk ataupun biasa disebut dengan sesat pikir, logika, atau logical fallacy. Hal ini diakibatkan karena mengiyahkan suatu pikiran dalam suatu susunan pikir pengetahuan yang merangkum. Seperti misalnya, contoh yang saya baca itu, peserta kursus adalah mahasiswa dan guru. Nah, statement yang keduanya itu, dan ternyata mahasiswalah yang kursus. Maka hasil sesat pikir atau logical fallacy menyimpulkan seperti ini. Berarti dia bukan guru. Bagaimana agar kita terhindar dari sesat pikir logika atau logical fallacy? Menurut saya, kita harus senantiasa untuk mengolah cara berpikir kritis kita agar apa yang kita simpulkan berdasarkan statement-statement yang ada tidak menghasilkan logika pikir yang sesat.